Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema rahasia dan isi hati terdalamnya kepada kamu saat ini. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau yang terlihat ya, di sini memang ada rahasia yang dia pendam ya, yang tentunya tidak dia beritahukan kepada kamu, terutama tentang perasaan ya dan pikirannya yang sebenarnya. Memang banyak di antara kamu yang saat ini mungkin sedang diem-dieman ya, sedang ada jarak, tidak ada komunikasi, silent treatment. Entah karena memang ada permasalahan, konflik, atau memang karena terpisah ya, secara jarak. Ada yang sudah putus, ada yang sudah bercerai, ya ada yang memang tidak ada komunikasi. Tapi yang jelas ya, kalau kita lihat di sini dari hati terdalamnya, sebenarnya dia masih ya mengharapkan kamu untuk bisa menjadi pasangan jangka panjangnya, ya, untuk bisa menjadi cinta sejatinya yang akan bersama ya dengan dia untuk selamanya. Memang pada saat ini dia mencoba untuk meningkatkan ya kualitas dirinya, dia mencoba untuk bisa menyembuhkan ya segala luka-luka yang mungkin telah ditimbulkan ya dari ketidakseimbangan di dalam hubungan ini. Begitu pula kamu ya, kamu mungkin juga terluka ya di dalam hubungan ini, kamu merasa menderita, kamu merasa tidak dimengerti oleh pasangan kamu. Padahal kamu sayang banget sama dia. Ya, kamu benar-benar cinta sama dia. Karena kamu ini adalah tipe seseorang yang benar-benar tulus dan juga setia. Jadi kamu berharap juga ya hal yang sama dari pasangan kamu. Sedangkan kalau pasangan kamu tidak bisa memberikan hal tersebut, tentu muncullah ya rasa kecewa, kamu terluka, kamu galau. Dan mungkin pada saat ini banyak di antara kamu yang membutuhkan waktu ya untuk sendiri dulu pada saat ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan kamu akan membuka hati lagi di saat kamu sudah siap nanti. Kemudian saya merasakan di sini ada rasa kangen ya, yang dipendam, yang ditekan, yang ditahan di dalam hati. Ya, dia kangen sama kamu, dia merindukan kamu, karena kamu ini adalah seseorang yang menurut dia sangat cocok sama dia, sangat pas. Kalian berdua sangat klop, ya, saling mengerti, saling bisa mengekspresikan cinta dan kasih sayang masing-masing. Dia merasa bahwa kalian berdua ini punya ikatan batin, ya, yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat erat. Karena dia sudah merasakannya sendiri. Di saat dia terpisah sama kamu, tidak ada komunikasi, ya, ada jarak yang membentang, tapi perasaan dia sama kamu ini nggak bisa hilang gitu loh, meskipun dia berusaha. Ya, ada beberapa di antara kamu yang pasangan kamu ini berusaha gitu untuk move on dari kamu, untuk melupakan kamu, untuk meninggalkan kamu, atau memfokuskan pada orang lain. Ya, tapi pada akhirnya dia tersadar ya bahwa dia nggak bisa melupakan kamu. Kamu begitu berharga untuk dilupakan. Kamu begitu spesial untuk ditinggalkan begitu saja. Ya, kamu bukan orang yang biasa-biasa aja ya. Justru kamu sangat spesial di dalam hatinya. Kamu begitu sempurna. Dia tergila-gila sama kamu. Dia jatuh cinta. Ya, dia sayang banget sama kamu. Dia menyukai segala hal yang ada di dalam diri kamu. Mulai dari penampilan kamu ya yang begitu cantik, begitu ganteng. Dia menyukai kepribadian kamu.
ya, yang begitu hangat, begitu menyenangkan, membuat dia nyaman, ya. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh semua orang ya kepada dia, karena dia pun tidak akan merasakan hal yang sama. Sekalipun ada orang yang mungkin ngejar-ngejar dia ataupun coba untuk cari-cari perhatian sama dia, tapi kalau dia nggak merasakan kenyamanan, dia nggak akan bisa memberikan keseriusan. Berbeda halnya dengan kamu. Bahkan kamu tanpa berusaha aja, dia udah jatuh cinta sama kamu, ya. Balik lagi, karena ada ikatan batin yang mengikat di antara kalian berdua. Ya, jadi sekalipun ada jarak, ada hambatan, ada rintangan, ada tantangan yang membentang, yang memisahkan kalian berdua, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan juga rasa sayang yang kalian miliki di dalam hati masing-masing. Ya. Jika sebelumnya dia pernah membuat kesalahan sama kamu, ya, saya merasakan di sini ada energi penyesalan. Ada energi bahwa pada saat ini dia udah lebih sadar diri. Kesadarannya udah meningkat, yang membuat dia ingin bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya, dia ingin bisa lebih menghargai, dia ingin bisa lebih bersyukur karena telah memiliki kamu. Karena nggak ada lagi orang di luar sana yang bisa membuat dia bahagia seperti yang kamu berikan gitu ya sama dia. Melalui perhatian-perhatian kamu, kepedulian kamu, cinta dan kasih sayang yang telah kamu ekspresikan, yang telah kamu ungkapkan selama ini. Ya. Nggak ada yang bisa dibandingkan gitu dengan kamu. Kamu sudah menjadi pemenangnya. Apalagi dengan hadirnya kartu ini ya. Mungkin ada yang masih ego gitu ya, masih gengsi. Ada energi seperti itu. Dia kangen tapi diem gitu ya, dia nggak ngomong ya, dia nggak ngechat kamu, dia nggak telepon kamu. Jadi hanya dia pendam aja gitu di dalam hatinya. Dia merindukan kamu dari kejauhan. Yang dia lakukan ya mungkin stalking media sosial kamu atau melihat foto-foto kamu, ya, foto-foto kalian bersama, sambil mengenang kembali memori-memori yang indah, kenangan-kenangan yang begitu menyenangkan, yang melekat ya di pikirannya, di dalam hatinya. Ya, dia melihat kembali, membayangkan kembali kebersamaan kalian. Mungkin kalian pernah jalan-jalan ya ke suatu tempat. Mungkin kalian pernah menghabiskan waktu bersama dengan penuh kehangatan. Ya. Saling mengekspresikan cinta dan kasih sayang masing-masing. Dia ingin sekali ya bisa memeluk kamu lagi. Dia ingin bisa mengatakan betapa berharganya kamu di dalam hidupnya. Betapa dia ingin bisa menjaga kamu selamanya. Makanya dengan hadirnya kartu ini menandakan bahwa dia ada yang ingin dia bicarakan, ada yang ingin dia sampaikan, ingin dia perjelas. Mungkin sebelumnya dia nggak bisa gitu memberikan kejelasan, kepastian, ya mungkin hatinya ragu-ragu sebelumnya. Tapi dengan adanya jeda ya, yang pada saat ini berlangsung itu membuat dia bisa berpikir dengan lebih jernih. Ya, bisa mengandalkan logika ya dan juga intuisinya. Karena sebelumnya mungkin dia nggak mendengarkan ya kata hatinya, mungkin dia terlalu egois, terlalu keras kepala, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi sekarang dia ingin memberikan ya segala jawaban yang kamu butuhkan untuk bisa membuktikan keseriusan dia kepada kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ya, saya merasakan ada energi konflik batin ya. Ini bisa jadi dirasakan oleh kamu ya, tapi juga bisa dirasakan oleh dia atau dua-duanya. Kenapa ada konflik batin di sini? Ya mungkin karena ada hal-hal yang tidak disampaikan ya pada saat bersama, sehingga itu menjadi beban ya, menjadi konflik yang ada di dalam diri. Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu kurang puas ya,
ada yang membuat kamu merasa kurang enak gitu untuk dijalani. Mungkin kamu kurang suka dengan beberapa sikap, beberapa tindakan yang dia lakukan, yang dia miliki. Ya, entah kamu menyampaikannya atau tidak, tapi kalau dipendam terus-menerus itu bisa jadi konflik batin ya yang kamu rasakan. Memang ada beberapa yang di antara kamu yang hubungannya ini hadir ya, pihak ketiga. Tentunya nggak semua dari kamu ya, tapi ada beberapa di antara kamu hadir pihak ketiga di sini yang menyebabkan patah hati, menyebabkan perpisahan, ya, kehilangan. Ada perasaan sakit yang mendalam, terutama jika kamu yang dikhianati ya, jika kamu diselingkuhi, jika kepercayaan kamu disia-siakan begitu saja. Ya, kamu juga punya hati di sini, ya. Kamu berhak ya untuk bisa dijaga dengan baik. Kepercayaan yang telah kamu berikan, hati yang kamu telah berikan kepada dia. Jadi jika ada seseorang yang sebelumnya mengkhianati kamu, ya, menyia-nyiakan kepercayaan kamu, saya melihat di sini dia sangat-sangat menyesal. Dia sangat-sangat menyesal. Dia juga merasakan patah hati pada saat ini. Dengan kehilangan kamu, ya, dengan tidak adanya kabar lagi dari kamu, tidak bisa melihat kamu lagi. Makanya keinginan terdalamnya adalah untuk bisa melihat kamu lagi secara langsung. Ya, bukan hanya sekedar chat atau telepon, tapi ingin melihat kamu secara langsung, bertemu. Melihat wajah kamu, melihat mata kamu yang begitu indah, senyuman kamu yang begitu manis, ya. Dia ingin bisa merasakan kehangatan lagi, ya, dengan berada di samping kamu. Dia mengerti, dia paham bahwa kamu memiliki banyak rasa sakit hati sama dia. Dia tahu bahwa sebelumnya mungkin dia sering bohong, ya, tidak jujur. Ada banyak hal yang dia tutupi dari kamu. Dia pikir kamu nggak tahu, padahal kamu tahu di sini. Ya, kamu juga bisa gitu merasa curiga. Apalagi kalau kamu merasakan ya ada energi-energi yang kayaknya mencurigakan, ya, ada energi yang nggak beres. Kamu peka orangnya. Ya, makanya mungkin ada suatu kejadian ya yang pada akhirnya mengungkapkan segala sesuatunya. Yang sebelumnya tertutupi, sekarang terbuka dengan jelas. Dan itu bisa jadi salah satu penyebab ya dari perpisahan kalian berdua. Di sini ya, kita lihat lagi ada energi kangen, ada energi rindu dan juga memantau dari kejauhan. Ya. Dia ingin bisa memberitahukan kamu tentang rahasia dan juga isi hati terdalam dia yang selama ini dia pendam. Terutama setelah kalian berpisah. Mungkin di luarnya dia bersikap gitu ya, seakan-akan dia baik-baik aja tanpa kamu. Dia kayak nggak membutuhkan kamu lagi atau nggak kangen sama kamu. Tapi itu sangat berbeda ya dengan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Jadi dia kayak pura-pura kuat gitu, dia pura-pura bisa ya sendiri atau bisa mencari orang lain lagi selain kamu. Tapi itu hanya actingnya aja. Dia seakan-akan memakai topeng di sini. Ya. Mungkin karena dia malu ya. Dia gengsi kalau dia terlihat begitu lemah, begitu membutuhkan kamu. Tapi nantinya setelah dia menurunkan ego dan gengsinya tersebut, dia akan menghubungi kamu kembali. Dia ingin meminta lagi untuk bertemu. Ya, dan berbicara empat mata sama kamu dari hati ke hati. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Situasi cinta yang mungkin terjadi antara kamu dan dia. Oke, kita baca di sini untuk kartu pertama ada perbedaan pendapat. Ada yang memang mungkin sering ya merasakan konflik. Ada yang perbedaannya itu terlalu besar. Ya, mungkin dari karakter kalian ya, satu sama lain, mungkin dari pemikiran,
cara pandang, cara menyelesaikan permasalahan. Kamu ingin begini dan dia ingin begitu. Jadi saling bertentangan. Ya. Dan perbedaan-perbedaan ini sepertinya semakin besar. Ya, semakin menciptakan konflik yang tidak berkesudahan. Namun, sebenarnya dia ingin sekali gitu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kalian berdua. Ya, bukan hanya tentang perbedaan pendapat, tapi bisa jadi perbedaan agama, perbedaan usia, perbedaan tempat tinggal, mungkin ada yang LDR ya, beda kota, beda negara. Mungkin ada perbedaan-perbedaan yang selama ini jadi penghambat, yang menjadi rintangan bagi hubungan ini untuk bersatu. Ada juga yang kayaknya tidak mendapatkan restu dari orang tua. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi di luaran sana. Tapi itu tidak mengurangi ya perasaan cintanya. Begitu pula dengan kamu. Karena kalau kita lihat di sini untuk kartu selanjutnya ada cinta sejati. Ya, mungkin kamu berhubungan dengan cinta sejati kamu. Apalagi ada perasaan ya, ada ikatan batin yang begitu kuat, yang memang bisa membuat hubungan ini berhasil untuk kedepannya, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Ya, karena kalau kalian terus-menerus ya memfokuskan pada perbedaan, ya, memfokuskan pada konflik, berantem, yang akan ada habisnya, ya. Yang habis adalah energi. Di sini ada kartu habisnya energi. Capek, ya, lelah dengan ini semua. Sangat berbeda ya kalau kita lihat di awal-awal hubungan kemarin. Kalian begitu hangat, begitu romantis, begitu pengertian, saling memberikan kabar, saling menyemangati satu sama lain, memberikan ketenangan, ya, keceriaan dan kebahagiaan. Bisa bertemu, ya, bisa mengatur jadwal, ya, di tengah kesibukan masing-masing. Tapi kenapa seiring berjalannya waktu, keadaan-keadaan yang manis seperti itu tidak bisa ataupun sulit untuk terjadi lagi? Ya, ini pertanyaan besarnya. Ya, apakah kalian sudah tidak mencintai? Apakah kalian sudah semakin berjarak ya karena perbedaan-perbedaan tersebut? Atau karena ada faktor-faktor lain? Ya, karena kalau kita lihat di sini memang ada energi yang terkuras ya, ada habisnya energi di sini. Mungkin kamu capek ya dalam menghadapi dia, sikapnya jadi semakin seenaknya, ya. Dia pun juga kayaknya capek gitu, harus berantem terus. Ya, harus memakai topeng terus-menerus. Bahkan sampai saat ini. Makanya dia berharap ya akan ada solusi ya untuk hubungan ini bisa kembali terjalin dan kalian bisa merasakan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Di sini ya ada kartu curiga. Siapa ini yang curiga? Karena tadi kita lihat juga ada energi kecurigaan ya. Mungkin kamu curiga sama dia ya dengan sikap yang cuek, dingin. Mungkin kamu curiga apakah dia ada yang lain gitu ya selain kamu. Entah ini hanya kecurigaan semata atau memang bisa dibuktikan. Ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan kartu terakhir di sini ada silent treatment. Ya, jadi banyak memang yang saat ini sedang dalam fase silent treatment. Saling diam, ya, saling cuek, saling gengsi. Tapi bukan karena nggak sayang ya, bukan karena nggak cinta lagi, tapi karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pasangan sehingga males gitu untuk menjelaskan terus-menerus. Makanya lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk tidak berbicara, tidak berkomunikasi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita lihat energinya dari kartu tarot. Ada kartu Justice, Five of
Pentacles. Ada kartu Three of Pentacles. Energi Earth sign kencang ya di sini, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian juga ada Libra dan juga Gemini. Nanti akan kita lihat lagi untuk energi zodiaknya. Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Justice, memang ada karma ya yang perlu dijalani oleh seseorang yang mungkin telah menyakiti. Ya, jadi kalau ada seseorang yang sudah menyakiti kamu, pada saat ini dia sedang menjalani karmanya. Ya, sedang ada pembelajaran yang harus dia pelajari, ya, mungkin tentang bagaimana cara bersikap, ya, bagaimana cara menurunkan ego dan juga gengsi, karena ego dan gengsi itu akan menyebabkan kehilangan. Ya. Entah kecil ataupun besar, tapi akan menyebabkan kehilangan. Ya, karena ada energi kebanggaan yang begitu toksik, ya. Keras kepala, ya, ingin menang sendiri, tidak mau disalahkan bahkan di saat dia benar-benar salah. Makanya harus ada keseimbangan ya yang dilakukan oleh semesta pada saat ini untuk menyeimbangkan segalanya. Ada karma yang harus dijalani untuk bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dengan hadirnya kartu Justice, saya juga merasakan ada energi dari seseorang yang sepertinya akan serius ya untuk kedepannya. Dia mungkin ingin ngajakin kamu untuk tunangan ya, bahkan juga ingin ngajakin kamu untuk menikah. Dia gak mau ya kehilangan kamu lagi. Rasanya sangat menyiksa, rasanya sangat menderita. Kehilangan orang yang disayang. Ya, dia gak kuat di sini. Dia ingin menyampaikan ya rahasia dia, rencana dia, yaitu untuk menikah dengan kamu. Tidak akan membiarkan siapapun dekat dengan kamu lagi. Tidak akan membiarkan kamu diambil oleh orang lain. Karena tentunya dia akan merasa sangat cemburu di sini ya, akan merasa sangat sedih, marah ya. Begitu gusar ya, dia bisa ngamuk-ngamuk kalau mengetahui kamu nyaman dengan orang lain. Ya, atau bahkan menjalin hubungan dengan orang lain. Di sini dengan hadirnya kartu Five of Pentacles juga semakin memperkuat ya energi kehilangan yang dia rasakan ya pada saat ini. Makanya dia ingin ngejar kamu lagi, dia ingin minta maaf ya, dia ingin mengemis cinta sama kamu. Dia tahu bahwa kesalahannya begitu besar. Ya, mungkin berulang-ulang ya untuk sebagian di antara kalian. Tapi untuk kali ini dia janji ya akan berubah. Dia janji akan nurutin ya kemauan kamu, keinginan kamu, jauh di atas keinginan dia sendiri. Dia ingin mengusahakan hubungan ini menjadi hubungan yang lebih baik, lebih romantis, lebih pengertian. Jadi kalau sebelumnya dia kayak kurang dewasa ya, masih labil, hubungan masih on off ya, dia ingin memberikan kestabilan. Jika sebelumnya dia penuh dengan misteri ya, dalam artian dia nggak terbuka, dia lebih banyak tertutup tentang pikiran dan perasaannya, maka di sini dia ingin lebih terbuka. Tujuannya cuma satu, agar kalian bisa seimbang, agar kalian bisa menjalani hubungan ini tanpa ada rasa curiga lagi, tanpa ada rasa yang membuat kalian konflik lagi. Ya, karena sebenarnya dia sedih ya, harus terus-menerus berantem ya, ataupun hubungan yang tidak stabil seperti ini, dia sedih. Dan dia tahu bahwa kamu lebih sedih lagi ya dengan dia. Dia mengerti selama ini dia kurang menghargai kamu, kurang menghargai pendapat kamu. Bahkan kalau dia sedang cuek, sedang dingin gitu ya, dia akan mengerti kalau kamu merasa tidak dianggap, tidak dicintai lagi oleh dia. Mungkin yang sebelumnya dia sering gitu ya memuji kamu, sekarang jadi jarang ya. Sering membantu kamu dulunya, sekarang jadi jarang. Sering menyentuh, memeluk kamu, sekarang dia ogah-ogahan. Sering menghabiskan waktu dulunya ya bersama dengan kamu, quality time. Tapi sekarang sangat berjarak dan tidak mau gitu ya untuk bertemu.
Makanya dia ingin memperbaiki itu semua agar kamu bisa merasa dicintai lagi oleh dia dan tidak lagi merasa galau-galau yang berkepanjangan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kartu Ten of Cups, kemudian ada kartu Six of Cups. Untuk energi zodiak lainnya ya, di sini saya merasakan ada Cancer, Scorpio ya. Kemudian juga beberapa di antara kamu ada yang berhubungan dengan Leo ya, Aries. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak dari kamu sendiri. Oke. Di sini dengan hadirnya kartu Ten of Cups ya, terlihat sekali ada penyelesaian. Dia ingin menyelesaikan sesuatu sama kamu. Mungkin ingin menyelesaikan ya segala ketidakjelasan yang selama ini menggantung di antara kalian berdua. Karena ada banyak di antara kamu yang kayak hubungannya itu gantung. Kamu digantung perasaannya oleh seseorang. Sehingga kamu kayak penasaran gitu ya, bertanya-tanya, dia ini sebenarnya maunya apa? Dia ini serius atau enggak sama kamu? Dia ini hanya menjadikan kamu satu-satunya atau ada yang lain? Tapi di sini semakin jelas ya dengan hadirnya kartu Ten of Cups. Sebanyak apapun orang yang dia datangkan itu ya ke dalam kehidupannya, orang yang dia kenal, tapi ternyata hatinya di sini hanya untuk kamu. Jadi meskipun dia banyak kenalan ya, kenalan sana sini, mungkin dia pernah juga menjalin hubungan dengan orang lain selama berpisah dari kamu, tapi pada akhirnya dia tersadar bahwa hati terdalamnya, cinta sejatinya itu hanya untuk kamu seorang. Jadi jangan heran kalau dia kangen banget ya sama kamu. Di sini ada kartu Six of Cups. Dia kangen ya dengan perhatian-perhatian kecil yang kamu selalu lakukan, selalu kamu berikan sama dia. Kepedulian kamu, keromantisan kamu, sangat dia dambakan pada saat ini. Dia menganggap kamu adalah sebagai rumahnya, tempat dia kembali. Jadi setelah dia berpetualang ya, mencari kesana dan kesini, pada akhirnya dia akan kembali lagi sama kamu. Karena dia melihat kamu sebagai rumahnya, tempat dia kembali. Tempat dia merasakan kenyamanan, kehangatan, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Karena dia tahu kamu selalu menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itulah sebabnya dia sangat mencintai kamu dan selalu mengingat kamu ya, dimanapun dan kapanpun. Ada energi pernikahan ya, terlihat lagi di sini. Dia ingin membentuk sebuah keluarga, ya, keluarga yang bahagia hanya bersama dengan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini akan kita lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, di sini sudah ada 5 kartu ya. Kita akan baca dari kartu pertama. Dia ingin mengatakan pada kamu, aku masih ingat saat-saat yang menyenangkan di mana kita saling bercanda dan tertawa. Aku kangen kamu. Ya. Ini adalah rahasia ya, kalau misalkan memang dia tidak mengungkapkan gitu ya tentang rasa kangennya. Jadi inilah yang ingin dia sampaikan ya dari hati terdalamnya, yang mungkin selama ini selalu dia rahasiakan dari kamu, mungkin karena gengsi atau rasa malunya. Ya, dia mengatakan dia masih ingat gitu ya saat-saat menyenangkan di mana kalian saling bercanda dan tertawa, dan dia benar-benar kangen, merindukan kamu. Ya, tapi tentunya dia akan mengatakan ini nantinya di saat kalian sudah bertemu lagi ataupun berkomunikasi kembali.
Setelah dia menurunkan egonya, gengsinya, meningkatkan keberaniannya sehingga dia nggak mau ya malu-malu lagi sama kamu, gengsi-gengsi lagi sama kamu. Oke, kemudian kartu kedua, di sini dia yang mengatakan, aku ingin menikah denganmu. Itu cita-cita yang sudah lama ku pendam dan yang akan ku buktikan. Ya, terlepas dari apakah dia sudah memberitahu kamu atau tidak ya tentang rencana ini, tapi memang dia benar-benar ingin menikah dengan kamu. Dia ingin berada dalam ikatan suci, ya, yang benar-benar akan mempersatukan kalian selamanya. Ya, dia mengatakan di sini itu adalah cita-cita yang sudah lama dia pendam dan yang akan dia buktikan. Artinya bukan hanya sekedar kata-kata lagi, ya. Jadi benar-benar akan dia buktikan. Dia akan benar-benar menikah gitu dengan kamu. Itu yang akan dia laksanakan, ya. Dan dia ingin percaya ya bahwa kalian memang sudah ditakdirkan bersama dan kamu ya juga mempercayai hal tersebut. Dia ingin kamu percaya dengan dia dan juga hubungan kalian. Kemudian kartu selanjutnya di sini, aku takut untuk jujur padamu. Ya. Mungkin dia merasa insecure. Dia merasa punya banyak kekurangan, ya. Dia merasa punya banyak kesalahan. Dia merasa bahwa kamu marah sama dia, kecewa sama dia, tidak akan memberikan dia kesempatan lagi. Jadi dia takut untuk ditolak. Ya. Kalau ditolak kan rasa sakitnya jadi double. Ya. Dia merasakan sakit, dia juga merasa malu. Makanya dia takut di sini, dia merasa insecure. Takut kamu tidak akan pernah memaafkan dia atau menerima dia kembali. Kita lanjutkan di sini dengan kartu selanjutnya. Aku takut kamu tidak akan pernah memaafkanku. Pikiran itu menghantuiku sepanjang hari. Nah, jadi memang terlihat ya di sini dia memang melakukan kesalahan. Ya. Jadi dia sangat berharap kamu akan memaafkan dia. Tapi tentunya balik lagi kepada kamu gitu ya, apakah kamu akan memaafkan dia atau tidak. Tapi itulah yang dia harapkan di sini. Bahwa kamu akan memaafkan dia. Karena rasa bersalah yang dia rasakan pada saat ini benar-benar menghantui dia sepanjang hari. Dia gak akan bisa merasakan kenyamanan bersama dengan orang lain lagi. Karena dia sudah memilih kamu, dia sudah memutuskan untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Dan kartu terakhir di sini, dia ingin mengatakan, aku pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta, namun hubungan bersama kamu yang paling membuatku nyaman dan bahagia. Nah, ini adalah ungkapan ya dari hati dia yang paling dalam, yang mungkin selama ini dia rahasiakan ya diri kamu. Dia pernah berkali-kali. Jadi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Menjalin hubungan dengan orang lain ya, menjalin hubungan cinta. Tapi entah kenapa ya, dia sangat-sangat merasa nyaman dan juga bahagia di saat dia menjalin hubungan dengan kamu. Jadi kamu gak ada bandingannya. Ya, kalaupun kamu dibandingkan, kamu udah otomatis menang. Ya, menjadi pemenang hatinya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.